Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam tajuk Renungan Malam GKP Cimahi. Tajuk Renungan Malam sebagai pengganti KRT kita. Dan saya, Pendeta Aam, selalu berharap Bapak, Ibu, dan anak-anak di rumah atau dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentu berpengharapan senantiasa di dalam iman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tajuk renungan malam saat ini akan membahas tema mengenali pengertian tentang kemuliaan Kristus. Adapun bagian Alkitab yang akan mendasari renungan kita, akan kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan 23. Sebelum kita bersama-sama membacanya dan kemudian merenungkannya, mari kita rendahkan diri, kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami merendahkan diri, tanti-intinya kami mengucap syukur, karena kasih setia Tuhan begitu sempurna bagi kami. Terima kasih atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan-kesempatan baik yang selalu Tuhan berikan. Sekalipun kami berada di dalam keadaan pandemi yang disebabkan oleh COVID-19, tapi kami tetap diberi semangat, diberi pengharapan, bahkan kecukupan dari Tuhan, sehingga kami dapat melewati segala tantangan, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, melalui renungan malam saat ini, kami ingin menghususkan waktu kami datang mendekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan kami agar layak dekat dengan Tuhan. Lebih dari itu ya Tuhan, kami ingin memberi diri, membuka hati, menyambut firman Tuhan. Karena itu berfirmanlah, karena kami percaya firman Tuhan itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang hidup, menolong kami sekalian. Kami berdoa di dalam namanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita akan membaca dari Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Keseluruhannya akan saya bacakan, Bapak, Ibu, dan saudara boleh menyimak bersama. Demikian penuturan Rasul Paulus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatannya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengenali pengertian tentang kemuliaan Kristus, itu yang mau diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus melalui
surat yang ditulisnya, khususnya di bagian ayat yang sudah kita baca tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita membaca seluruh pasal yang pertama surat Efesus ini, dalam ayat 1 sampai dengan 14, kita bisa menemukan penjelasan Paulus tentang betapa kayanya kehidupan orang yang percaya kepadanya. Sebab mereka telah menerima berkat rohani, kekayaan rohani dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian dikatakan Rasul Paulus. Nah, apa saja berkat-berkat rohani itu? Berkat tersebut telah dimateraikan pertama sebagai jaminan bahwa mereka atau orang yang percaya adalah milik kepunyaan Allah. Yang kedua, melalui berkat tersebut, orang yang percaya atau jemaat di Efesus saat itu bisa menikmati sukacita sebagai orang-orang pilihan. Yang ketiga, menikmati persekutuan dengan Kristus, sekaligus persekutuan dengan orang percaya lainnya. Dan yang keempat, menikmati perlengkapan senjata rohani yang memampukan mereka untuk melawan segala bentuk kuasa si jahat. Itu yang dijelaskan oleh Paulus di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 14. Pada bagian yang kita baca, pasal 1 ayat 15 sampai 23 ini, Rasul Paulus memuji iman dan kasih orang-orang Kristen di Efesus. Jadi Paulus melihat jemaat di Efesus sungguh bisa menghayati dan menunjukkan kehidupan imannya di dalam kehidupan sehari-hari. Namun walaupun begitu, walaupun jemaat di Efesus sudah menjadi jemaat yang membanggakan bagi Paulus, Paulus merasa perlu untuk terus mendoakan jemaat di Efesus agar Allah memberi kepada mereka kemampuan untuk menangkap, merasakan, memahami, dan mempraktekkan berkat rohani yang sudah mereka terima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, landasan permohonan itu adalah agar jemaat di Efesus mendapat roh hikmat dan wahyu dari Allah Bapa yang mulia itu. Apa yang mau disampaikan oleh Paulus selanjutnya? Nah, Paulus di dalam doanya mengatakan agar jemaat itu bisa betul-betul menangkap, merasakan, memahami, dan kemudian melakukan kehidupan yang sudah diberkati Allah. Mereka membutuhkan hikmat atau bijaksana. Bapak Ibu, hikmat dan bijaksana memang sangat diperlukan oleh orang percaya. Menjadi orang Kristen adalah menjadi orang Kristen sebagaimana dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Artinya bukan hanya sekedar mengaku secara verbal, tapi dibaharui baik akal maupun budinya, perasaannya. Nah, konsep pikiran harus diperbaharui, dibentuk, diajar kembali kepada Tuhan. Dan meminta kepada Tuhan roh bijaksana. Sama seperti halnya Salomo ketika berdoa kepada Tuhan dan oleh Tuhan diberi tawaran, silahkan meminta. Salomo meminta kebijaksanaan kepada Tuhan, bukan meminta harta benda atau kedudukan dan kuasa. Nah, Tuhan sangat menghargai permintaan Salomo, karena Salomo meminta hal kebijaksanaan. Standar bijaksana ini bukan dunia,
tetapi wahyu dari Tuhan Allah. Melalui hikmatnya, seseorang mampu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu permintaan Paulus di dalam doanya untuk jemaat Efesus. Yang kedua, Paulus meminta kepada Tuhan agar jemaat Efesus diberi wahyu atau kebenaran firman Tuhan. Wahyu dan firman Tuhan menjadi suatu hal yang sangat utama bagi mereka, dan tentunya bagi setiap orang yang percaya. Itulah sebabnya Alkitab diberikan kepada setiap orang percaya agar kita mengetahui kebenaran itu. Di dalam wahyu, semua orang dimungkinkan untuk mengenal dan mengetahui bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Namun di dalam wahyu khusus, setiap orang percaya dimungkinkan untuk memahami dan merasakan kemuliaan dan kasih Kristus yang telah mereka terima melalui karya-karyanya, melalui hidupnya, melalui pengorbanannya di kayu salib, dan melalui kebangkitannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam doanya Paulus juga berdoa agar jemaat di Efesus diberi pengertian. Bapak Ibu, di ayat 18 tadi, Paulus mengatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu, sebetulnya ketidaksanggupan seseorang untuk melihat dan memahami hal-hal yang rohani seringkali dihambat karena persoalan hatinya. Itu sebab mata hati perlu dibukakan, bukan oleh diri kita sendiri, tapi oleh Roh Kudus, agar mata hati kita sebagai orang percaya menjadi terang, sehingga mampu mengerti pengharapan yang terdapat di dalam Kristus. Dalam doanya tadi, ada beberapa bagian yang dipaparkan oleh Paulus sebagai harapan bagi orang-orang kudus di Efesus. Yang pertama, di ayat 17, agar mereka mengenal Allah dengan benar. Coba perhatikan di ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengenalan akan Allah yang benar memang harus menjadi perhatian utama bagi setiap orang yang percaya. Sebab tak sedikit orang memahami Allah dengan pemahaman yang salah dan keliru. Perjumpaan dengan Allah dalam pribadi Yesus Kristus menjadi sumber pengenalan akan Dia yang seutuhnya. Alkitab mengisahkan bahwa kita dapat mengenal Dia sebagai pencipta, pemelihara, penguasa, juru selamat, bahkan hakim, karena di dalam Yesus kita mengenal firman Allah, sifat-sifat Allah, dan di dalam Yesus juga kita mendapat janji bahwa Ia akan datang kembali pada hari yang kedua, pada kedatangannya yang kedua, dan itu saat menghakimi. Jadi Allah memberikan kemungkinan bagi kita untuk mengenalnya sebatas dan sejauh mana Ia ingin dikenal. Kedua, Paulus di dalam doanya menginginkan agar jemaat di Efesus mengerti pengharapan dari panggilannya. Tadi di ayat 18 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya.
Betapa kayaknya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu, panggilan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, yaitu panggilan untuk percaya, panggilan untuk hidup sesuai dengan pengajarannya, mengandung pengharapan yang kaya dengan kemuliaannya. Maksudnya dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Sebab di dalamnya tersimpan kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Katakan di dalam tadi ayat 18 dan seterusnya. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Sehingga jemaat yang adalah tubuhnya mengalami kepenuhan Kristus secara penuh dan utuh. Itu sebabnya Ia, yaitu Tuhan Yesus, akan berdaulat atas semua dan segala sesuatu yang ada. Di dalam panggilannya kepada kita, kita dapat mengenal kuasa Allah yang bagi kita yang percaya. Karena kuasa Allah di dalam Kristus, kita diselamatkan dan mendapat bagian dalam pekerjaannya, dan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Dan panggilan itu terletak di dalam kuasa kasih Allah yang dinyatakan di dalam pelayanan Yesus Kristus dan ketaatannya, sehingga ia rela memilih penderitaan, via dolorosa atau jalan salib, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan akhirnya disebutkan oleh Paulus dalam doanya, suatu saat cepat atau lambat ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati tadi. Kedatangannya menjadi pengharapan bagi orang yang percaya. Karena bagi orang yang percaya, pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itulah Bapak Ibu, pengertian tentang kemuliaan Kristus yang oleh Paulus dibawa di dalam doa agar jemaat yang ada di Efesus sungguh-sungguh sampai kepada pengertian yang benar tentang kemuliaan Kristus. Bapak Ibu, mengenali pengertian tentang kemuliaan Kristus tentu sangat penting bagi kita saat ini, agar kita betul-betul mendapat kepenuhan iman sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itulah perlu di dalam kehidupan gereja saat ini pun, ya, jemaat saling mendoakan. Dan jemaat mendoakan dirinya, mendoakan sesamanya, mendoakan persekutuannya, agar kita semua terpelihara dalam pengertian yang benar tentang kemuliaan Kristus. Karena tadi di dalam kemuliaannya, kita bisa mengenal kuasanya. Di dalam kemuliaannya, kita bisa mengenal panggilannya yang membawa kita tadi kepada kebenarannya. Nah, sebagai refleksi dari renungan ini, mari Bapak Ibu, kita renungkan lebih jauh. Saya akan menghantar dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa yang dipuji oleh Rasul Paulus dari jemaat Efesus? Sekali lagi, yang pertama, apa yang dipuji oleh Paulus dari jemaat Efesus? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hikmat yang dimintakan oleh Paulus dalam doanya untuk jemaat di Efesus? Apa yang dimaksud dengan hikmat? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan wahyu dari doa Paulus untuk jemaat Efesus tadi?
Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan pengertian atau pemahaman. Yang kelima, mengapa Paulus berdoa agar jemaat di Efesus menerima hikmat, wahyu, dan pengertian tersebut. Lalu yang keenam, mengapa jemaat Efesus perlu mengenal Dia, Allah, secara benar. Dan mengapa yang ketujuh tadi, jemaat Efesus perlu mengerti pengharapan dari panggilannya. Semoga dengan apa yang sudah kita renungkan tentang mengenali pengertian kemuliaan Kristus, kita semakin dikuatkan, dimantapkan di dalam mengaku iman kepadanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita di dalam doa syukur atas persembahan-persembahan kita dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Kita mulai. Terima kasih ya Tuhan, melalui tajuk renungan malam saat ini, kami bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan. Kami sungguh merasa dekat dengan Tuhan. Kami boleh mengangkat pujian kepada Tuhan melalui nyanyian. Kami boleh merenungkan firman Tuhan yang secara khusus melalui pemberitaan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kami diajak untuk mengenali pengertian tentang kemuliaan Kristus. Di dalamnya kami diingatkan agar kami dipenuhi oleh Tuhan dengan hikmat, dengan wahyu dan pengertian yang bisa membawa kami ke dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Lebih dari itu, melaluinya, kami dapat sampai kepada pengertian tentang
kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan menunjukkan kepada kami apa-apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Dan berikutnya kami juga diajak untuk mensyukuri panggilan Tuhan kepada kami. Karena di dalam panggilan itulah kekayaan rohani yang sudah Tuhan nyatakan melalui pemilihan kepada kami sungguh mulia dan berarti bagi kami. Tuhan, terima kasih atas renungan. Dan kami pun saat ini diberi kesempatan membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini, Tuhan, gereja Tuhan boleh tetap diperkaya, gereja Tuhan tetap dimampukan melaksanakan panggilannya. Ya Tuhan, sebelum kami beranjak ke tempat pembaringan kami malam ini, perkenankan saat ini kami juga mendoakan kehidupan gereja Tuhan, khususnya di GKP Cimahi, di mana kami menjadi bagiannya. Kiranya Tuhan tetap hadir, Tuhan memberkati segala bentuk pelayanan-pelayanan. Teristimewa ketika kami akan menjalani masa-masa Advent 4 minggu ke depan. Dan pada waktunya kami akan memperingati Natal di tahun 2020. Tuhan, kami rindu, sekalipun kami masih berada dalam pandemi, kami dapat menjalaninya dengan seksama, dengan penuh hikmat. Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang pernah terjadi di masa lalu tidak bisa kami lakukan. Namun melalui pelayanan-pelayanan yang ada sebagai adaptasi kebiasaan baru, pelayanan online ataupun pelayanan-pelayanan dalam bentuk lain, kiranya oleh Tuhan diberkati agar itu bisa menjadi alat kami tetap bertumbuh di dalam persekutuan, di dalam pelayanan, dan kesaksian-kesaksian kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh gereja, baik yang ada di sekitar kami, di Jawa Barat, di dunia. Kiranya oleh Tuhan diberkati, agar gerejamu tetap dapat menyatakan panggilannya secara penuh. Apapun tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Tuhan, pada saat ini secara khusus kami juga ingin mendoakan jemaat Tuhan di GKP Jemaat Cimahi. Majelis jemaat, komisi-komisi, pengurus wilayah, anak-anak Tuhan yang sudah dihususkan oleh Tuhan untuk menangani sendi-sendi pelayanan yang ada. Kiranya oleh Tuhan tetap diberi kekuatan, diberi semangat, bahkan diberi hikmat, wahyu, dan pengertian untuk melihat kemuliaan Tuhan. Agar kami di dalam mengabdikan segala pelayanan kami kepada Tuhan, sungguh-sungguh berorientasi hanya pada Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh anggota jemaat, keluarga-keluarga jemaat di rumah masing-masing. Tuhan, saat ini berbagai krisis kehidupan harus dijumpai oleh jemaat-Mu. Bukan hanya krisis kesehatan, namun krisis ekonomi, krisis sosial pendidikan, dan masih banyak yang lainnya. Beban semakin berat, kesempatan semakin sempit, namun kami percaya dalam topangan dan tuntunan Tuhan, kami tetap akan memiliki jalan mengatasi segala persoalan. Karena itu, Tuhan yang akan menjadi Allah, Yehova Jireh bagi seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi jemaat yang sakit,
jemaat usia lanjut, anak-anak di bawah usia 12 tahun, yang memang harus memperhatikan protokol kesehatan lebih intens. Kiranya Tuhan memberi kesabaran kepada mereka, Tuhan memberi keteguhan iman, terlebih saudara-saudara kami yang sakit, agar di dalam segala penderitaan dan kesesakan yang dihadapi, tidak terjatuh ke dalam kecewa, apalagi putus asa. Tapi Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit ini. Demikian juga jemaat usia lanjut, di dalam segala protokol kesehatan yang membatasi ruang lingkup hidupnya. Kiranya oleh Tuhan tetap diberi pengharapan. Bahkan dalam segala himpitan-himpitan, manusia lahirnya bisa merosot. Tetapi kiranya oleh Tuhan manusia batinnya dibaharui dari sehari ke sehari. Kami juga menyerahkan anak-anak jemaat di dalam pertumbuhannya, agar pembatasan-pembatasan yang harus diberlakukan kepada mereka di masa pandemi ini tidak menjadikan kemudian mereka mengalami problem pertumbuhan, baik secara fisik juga secara psikis. Tetapi perlindungan penyertaan Tuhan akan terus menaungi mereka, sehingga mereka tetap dapat tumbuh di dalam segala tantangan. Tuhan, malam ini kami akan beristirahat. Berikan istirahat yang baik bagi kami. Biarlah melalui kesempatan beristirahat, Engkau baharui kami. Agar esok hari jika Tuhan percayakan hari baru kepada kami, kami boleh memasukinya dengan kekuatan baru. Akhirnya kami juga ingin menyerahkan segala rasa syukur melalui persembahan-persembahan kami ke hadapan Tuhan. Kiranya berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Selamat beristirahat. Selamat berjumpa kembali di dalam tajuk renungan malam pada hari Kamis mendatang mulai pukul 17. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.